Dan artinya ketika kita sudah berdoa kepada Allah, maka serahkan semuanya. Yakinlah doa kita sudah didengar, sudah tercatat. Oleh sebab itulah orang-orang soleh lebih senang berzikir kepada Allah. Kalau bahasa guru kita, jangan mendikte Allah lah. Udah kita zikir kepada Allah, dan Allah tahu mana yang lebih baik bagi kita. Udah zikir aja, udah. Mau Allah kasih A, kita terima. Mau dikasih B, kita terima. Mau dikasih 10 kita terima. Mau dikasih 5 kita terima. Karena apa yang Allah berikan pasti baik. Ini makomnya makom beridho. Makom beridho. Makom beridho, kata Imam Ghazali, a'lal makamil muqarrabin, merupakan makom tertinggi bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pengersa Abah Aus Qaddasallah Sirah, Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Kiai Haji Adang As'ari, Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Pemangku Hajat Ibu Hajah Harsasi Nurwendo, Bapak Haji Suprasono, Ibu Hajah Yeni Nurwendo, Bunda Haya Popriatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Hikam Ibnu Athaillah, Bismillahirrahmanirrahim, la yakun ta'akhurul amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'ai mujiban liya'sika, fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. La yakun ta'akhuru amadil ato, janganlah menjadi terlambatnya dikabulkan doa. Janganlah keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ma'a ilha'i fid du'a, bersamaan dengan itu kesungguhan kita dalam berdoa. Kita telah sungguh-sungguh berdoa, melakukan di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya dengan menghidupkan zikir khafi di manakiban, atau meminta doa kepada guru mursyid, tapi belum dikabulkan doa kita. Seperti
kisah seorang ibu yang anaknya tenggelam. Satu kali datang ke Syekh Abdul Qadir, minta anaknya dikembalikan. Kata Syekh Abdul Qadir, anakmu sudah di rumah. Pulang ternyata belum ada. Jangan putus asa. Mujiban liyasika membuat kamu berputus asa. Jangan putus asa, jangan ya nggak mempan doanya si Abdul Qadir nih, enggak. Datang lagi ke si Abdul Qadir. Saya, anak saya belum ada. Oh ya, anak kamu sekarang sudah ada. Balik lagi ke rumah, belum ada juga. Jangan membuat putus asa lagi. Terus yakin, terus yakin. Baru datang lagi, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Begitu pula kita. Jangan sekali minta kemudian tidak dikabulkan lalu ah abah doanya nggak kuat deh sampai meragukan kemuliaan dari guru mursyid, meragukan kedekatan guru mursyid kepada Allah. Nauzubillah, jangan. Terus minta, terus minta. Kenapa? Fahuwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjaminkan kepadamu akan dikabulkan doamu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Apalagi di tempat manakib, berkumpul kita dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan arwahul muqaddasah, kita dalam keadaan berwudu, menghidupkan zikir khafi di hati. Lalu kita memohon kepada Allah belum dikabulkan. Jangan berputus asa. Jangan ya saya sudah tidak dikabulkan oleh Allah. Ya doa saya nggak didengar oleh Allah. Kenapa? Karena cara Allah mengabulkan doa ada dengan fima yaktaruhu laka. La fima taktaruhu linafsika. Allah mengabul Allah meng, Allah mengabulkan doa dengan cara apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Jadi bagaimana baik menurut Allah. Kita minta A, tapi bagi Allah, wah kalau diberikan A ini ya bahaya nih. Allah berikan B. Kita minta 10. Kalau Allah kasih, menurut Allah kalau saya kasih 10, ini bisa sombong nih. Bisa nggak suka ngaji lagi, nggak marakiban lagi nih. Udah aku kasih 5 dulu dah. Fima yaktaruhu laka. Apa yang Allah pilihkan untukmu. La fima tahtaruhu laka. La fima tahtaru li nafsika. Tidak apa yang kamu pilihkan untuk dirimu. Yang sering saya ilustrasikan, anak kecil minta ke bapaknya, ke ibunya, ketika diajak ke Alfa, apa Marat, apa Midi, anak itu sedang sakit gigi, minta jajan, dibawa sama orang tuanya. Pas sampai ke supermarket, ternyata anak itu minta dibeliin permen. Ya anak kan nggak tahu keterbatasan ilmunya, yang penting enak nih. Orang tua karena sayangnya tahu kalau makan permen bahaya nih anak nih.
Maka jangan beli permen dah, diganti dengan beli roti, wafer. Begitu pula Allah. Allah tahu mana yang lebih baik, mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik. Asal ayyakuna asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Bisa saja sesuatu yang kita benci ternyata itu sesuatu yang bagus. Dan sebaliknya sesuatu yang kita senengin itu sesuatu yang tidak bagus bagi kita. Kenapa? Keterbatasan ilmu kita. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Allah kabulkan doa kita di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kapannya Allah yang lebih tahu. Ilustrasinya yang sering saya katakan, anak yang masih SMP minta dibeliin motor. Orang tuanya mampu, tapi orang tuanya sayang kalau dulu anak masih SMP beli motor, bisa main motor terus, belajarnya malah nggak konsen, pergaulannya terlalu bebas, gaul dengan orang-orang yang main motor juga, jadi geng motor akhirnya. Maka ditunda. Jangan sekarang. Kapan sampai kamu siap untuk menerima motor? Dilihat kesiapan kita. Begitu pula ketika kita minta Allahumma urzuqna rizqan thayyiban wasi'an. Ya Allah berikan aku rezeki yang luas. Allahumma qdi hawaijana wa yaqdi taqdi duyunana. Ketika hajat kita minta dikabulkan, perlihatkan kepada Allah kita sanggup. Dengan apa? Ya, dengan rizki yang kita punya, kita sering bantu orang. Dengan rizki yang kita punya, kita istiqomah dalam manakiban. Tunjukkan. Jangan baru dikasih rezeki sedikit, udah lupa semuanya, udah sombong. Allah cabut semuanya itu. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, dikabulkan percis apa yang kita minta. Dan artinya, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, maka serahkan semuanya. Yakinlah doa kita sudah didengar, sudah tercatat. Oleh sebab itulah orang-orang soleh lebih senang berzikir kepada Allah. Kalau bahasa guru kita, jangan mendikte Allah lah. Udah kita zikir kepada Allah, dan Allah tahu mana yang lebih baik bagi kita. Udah zikir aja, udah. Mau Allah kasih A kita terima, mau kasih B kita terima, mau dikasih 10 kita terima, mau dikasih 5 kita terima. Karena apa yang Allah berikan pasti baik. Ini makomnya makom beridho. Makom beridho. Makom beridho kata Imam Ghazali, a'lal makamil muqarrabin. Merupakan makom tertinggi bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Ibnu Athaillah mengatakan la yusakkikannaka fil wa'di. Jangan membuat kamu ragu dengan janji Allah.
Kenapa ada wuku ilmu karena tidak terjadinya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanhu, meskipun sudah tiba waktunya. Kita punya urusan awal Ramadan nih harus selesai nih. Ternyata awal Ramadan belum selesai. Belum dikabulkan hajat kita. Jangan ragu. Jangan sampai kita ragu bahwa Allah itu tidak akan la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Jangan ragu. Maka keyakinan itu mungkin Allah sudah berikan, cuman apa yang Allah berikan beda dengan apa yang kita minta. Oh, mungkin Allah tunda nih karena saya belum siap. Nah, di Allah yakunna laka zalika qadhan fi basiratika, agar tidak menjadikan keraguanmu itu menjadi penutup, memadamkan cahaya mata hatimu, memadamkan keyakinan kita. Wahmadan linuri sariratika, dan memadamkan cahaya dalam hatimu. Jangan sampai keraguan itu menutup hatimu, menghilangkan keyakinanmu kepada Allah dan kepada guru mursyid. Ini bahaya ini. Sampai kalau suuzon kepada Allah lebih bahaya daripada kemaksiatan yang kita kerjakan. Sudah, Allah itu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim. Allah itu Sami, Maha Pendengar, Sami'ud Du'a, Maha mendengar doa-doa kita. Sudah, tetap yakinkan itu. Dan apa yang kita dapatkan itu pasti terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.